فقد افترى إثما عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, akhwati billah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dalam lindungan rahmat Allah. Barakallahu fikum. Semoga kita semua diberkahi Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Melanjutkan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata, pasti masuk surga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kita ketahui
dakhalal jannata, masuk surga, bi ghairi hisab, tanpa hisab, termasuk atau otomatis bi ghairi adab, tanpa adab, pasti. Tetapi kalau dihisab, kemungkinan ada dua: diampuni dosanya atau timbangan amal kebaikannya lebih berat. Itu kemungkinan yang pertama, berarti dimasukkan surga. Kalau mendapat ampunan, maghfirah, atau timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Yang kedua, timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Maka harus dibakar dosanya di neraka lebih dulu. Wa iyadzubillah. Kalau dia mukmin, walaupun ada keimanan sebutir darah, maka tidak kekal di neraka. Begitu penjelasannya tentang dakhalal jannata bighairi hisab. Dalil yang pertama, alhamdulillah, sudah disampaikan dan dijelaskan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 59, ayat 120, surat An-Nahl ayat 120 dan surat Al-Mu'minun ayat 59 tentang teladan dalam merealisasikan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang intinya yang intinya dari beberapa teladan, yaitu ummah qanit hanif, yang paling utama dan mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik sedikit pun, baik yang bersembunyi maupun yang terang-terangan. Kemudian kita insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan lanjutkan dengan dalil yang kedua. Disebutkan tentang praktek seseorang yang benar-benar merealisasikan tauhidnya. Teknisnya bagaimana? Kalau yang pertama itu contoh suri teladan hamba Allah yang merealisasikan tauhid. Kemudian dalil yang kedua tentang praktek bagaimana seseorang merealisasikan tauhidnya. Baik, dalil yang kedua dari bab man haqqaqat tauhidah dakhala jannata bighairi hisab. An Usaid ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala
ayyukum ra'al kawkabal ladin qaddu al-barihah. Fakultu ana. Thumma kultu amma inni lam akun fi sholati walakinni lu'iztu. Qala fama sonakta. Kultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dalik. Kultu hadithu haddatsana Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum. Qultu haddatsana an Buraidah ibnil Husaybi annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humati. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Isrufi ali sawadun adim fadonantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qawmuhu fanadartu fa idza sawadun adimun faqila li hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Thumma nahadu fadakhala mansilahu fakhadha an-nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an wa dzakaru asya'a. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasatu benu Mihsan faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum faqala anta minhum. Summa qama rajulun akhar faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha. Demikianlah hadisnya, hadis yang cukup panjang tentang bagaimana seseorang merealisasikan tauhidnya. Prakteknya bagaimana? Tadi dikatakan orang yang merealisasikan tauhid itu pasti masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Nah, dalam hadis yang mulia ini disebutkan tentang bagaimana prakteknya.
Seseorang dikatakan haqqaqat tauhid atau tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Kita lihat terjemahannya dari hadis yang mulia ini. An Husain bin Abdurrahman, semoga Allah meridai. Beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu rahimahullah ta'ala adalah salah seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Kurun yang kedua, generasi yang kedua, generasi terbaik umat ini. Kita mengetahui bahwa Al-Qurun generasi terbaik itu ada 3. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Nah, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala adalah generasi setelah sahabat, generasi tabi'in. Nyantri, ngaji, mengambil ilmu dari sahabat. Dalam hal ini siapa? Husain bin Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia bertanya. Siapa yang bertanya? Sa'id bin Jubair. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Dan bintang jatuh. Saya pun menjawab, saya. Kemudian saya mengabarkan bahwa ketika ada bintang jatuh itu, sesungguhnya saya tidak sedang melakukan sholat. Sholat apa berarti? Sholat malam. Tetapi saya disengat oleh kalajengking. Karena disengat kalajengking tidak bisa sholat. Husain bin Abdurrahman tersengat kalajengking. Kemudian bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Saya minta diruqyah. Dia bertanya lagi, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Dalil apa? Dengan berdasarkan dalil apa engkau minta diruqyah? Saya menjawab, yaitu sebuah hadis dari Asy-Sya'bi, bahwa Asy-Sya'bi menuturkan kepada kami. Jadi Husain bin Abdurrahman itu mendapatkan hadis dari Asy-Sya'bi. Dia bertanya lagi, hadis apa yang dia tuturkan kepada?
ingin tahu hadisnya apa. Kemudian saya menjawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, bahwa Buraidah berkata, la ruqyata illa min ainin au humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau sengatan. Nah, ini dasarnya. Di ain, ya, pandangan hasad itu, kemudian karena huma, sengatan. Sengat. Di sini disengat kalajengking. Itu yang mendasari siapa? Husain bin Abdurrahman minta diruqyah karena tersengat kalajengking. La ruqyata illa min aini au humati. Kemudian dia bersihab, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang dia dengar. Artinya beramal berdasarkan dalil, tidak berdasarkan zon atau ikut-ikutan, tapi berdasarkan dalil bahwa meruqyah itu untuk sakit ain dan terkena sengatan. Kemudian tetapi, nah ini ada informasi baru tentang masalah ruqyah, terutamanya minta diruqyah, karena tadi Husain bin Abdurrahman itu minta diruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala mengabarkan, menyampaikan hadis yang telah disampaikan oleh gurunya, siapa? Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhuma, meridhai Abbas, Abdullah dan Abbas sebagai bapaknya. Abbas itu pamannya Rasulullah, sehingga Abdullah bin Abbas itu adalah saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya sama, yaitu Abdul Muthalib. Bagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian disampaikan oleh Sa'id bin Jubair sebagai muridnya kepada Husain bin Abdurrahman. Umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Ini salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib. Apa? Kejadian pada hari kiamat, kejadian di akhirat. Bukan hanya berita, bukan hanya wahyu, tapi visual. Ada kalau zaman sekarang ini ada filmnya, ada gambarnya. Bukan hanya berita, tapi gambar. Kalau film buatan manusia itu kan kalau enggak streaming pada saat itu ataupun yang telah lalu rekaman, enggak mungkin akan film kejadian yang akan datang. Nah, ini karena
Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan, yang maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Salah satu perkara gaib yang ditampakkan, yang dipertunjukkan kepada Rasulullah SAW adalah tentang keadaan para nabi besok di akhirat. Semuanya dipertunjukkan umat-umat terdahulu. Kemudian dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menceritakan khususnya dalam hal ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Aku melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Pengikutnya hanya beberapa orang. Rohtun. Di sini disebutkan rohtu wa ma'ahu rohtu. Nanti ada penjelasannya. Ar-rohtu itu lebih kurang dari 10. Berarti kurang dari 10. Kurang dari 10. Itulah. Pengikutnya hanya kurang dari 10. Pengikutnya. Terus ditambahkan lagi. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu warajulan, ditambahkan nabi ada pengikutnya 1 atau 2 orang. 1 pengikutnya, 2 orang pengikutnya. Itu nabi. Lalu ditambahkan lagi wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ditambahkan seorang nabi tanpa pengikut seorang pun, sendirian. Sendirian. Datang pada hari kiamat, datang di akhirat tanpa disertai seorang pengikut pun. Itu nabi. Kemudian setelah itu ada yang tadi beberapa orang, kurang dari 10, ada 1 atau 2 orang. Yang ketiga, tidak ada seorang pengikut pun, sendirian datang di akhirat. Nah, yang keempat, tiba-tiba aku ditampakkan kepadaku. Idrufi Ali, tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun adim, kumpulan orang yang banyak. Kelihatan banyak. Ya, kalau tadi kurang dari 10, 1 atau 2 orang, kemudian tidak ada satu pengikut pun, sendirian. Yang keempat, Rasulullah SAW melihat kumpulan orang yang banyak. Maka fadonantu annahum ummati. Aku pun mengira, Rasulullah SAW mengira annahum ummati, bahwa mereka itu adalah umatku. Dilihat sekumpulan orang yang banyak, Rasulullah SAW mengira bahwa itulah umatku.
Fakilali, maka dikatakan kepadaku, ada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa alaihissalam wa qaumuhu, dan kaumnya. Terus yang kelima, fanadartu faida sawadun adim. Maka aku melihat ada rombongan orang yang besar. Ada rombongan orang yang besar. Ketika itu, fakilali, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Yang banyak itu adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan bersama mereka, di kalangan mereka, di antara mereka, ada sab'una alfan, 70.000. 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Di antara umat Rasulullah SAW ada 70 orang yang akan masuk surga bighairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Berapa? 70.000 umat Rasulullah SAW, awaluhu ila akhirihi, generasi pertama sampai terakhir, ila yaumil qiyamah. Itu ada di antara mereka, di kalangan mereka, 70 orang yang akan masuk surga bila hisab wala adab. Bi ghairi hisab wala adab. Tsumma nahada fadakhala manzilahu. Setelah mengatakan begitu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bangkit dan segera memasuki rumahnya. Setelah mengatakan 70 orang yang dijamin masuk surga bi ghairi hisab wala adab, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, memasuki rumahnya. Orang-orang yang dikabari itu memperbincangkan tentang mereka. Siapa ya yang 70.000 orang itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sifat dari 70.000 orang itu bagaimana? Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. 70 orang itu, 70.000 orang itu sahabat Rasulullah SAW. Ada yang berkata lagi, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Memperbincangkan, siapa ya yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Oh, ada yang berkata, oh mungkin itu para sahabat Rasulullah SAW. Ada yang berkata lagi, oh itu mungkin orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian ada yang menyebut lagi beberapa kemungkinan. Ketika Rasulullah SAW keluar
mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau, maka beliau bersabda, tentang siapakah 70.000 orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama la yastarqun, humul ladina la yastarqun. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah mandiri, tidak diminta. Atau orang lain meruqyah tanpa diminta. Nah, itu yang lebih utama. Orang yang merealisasikan tauhid itu sifat yang pertama, tidak meminta untuk diruqyah. Kalau diruqyah bagaimana? Ya ruqyah sendiri atau diruqyah orang lain tanpa meminta. Tanpa meminta, beda. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti apapun berusaha untuk meruqyah sendiri, tidak meminta diruqyah. Kalau diruqyah orang lain tanpa kita minta, sukarela, tanpa diminta, tanpa kita meminta. Itu yang pertama. Jadi kan Husain bin Abdul Rahman meminta untuk diruqyah. Karena memang belum mendengar hadis ini. Ya enggak? Belum. Makanya disampaikan. Ya. Jadi kan dia hanya mendengar hadis tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan terkena sengatan. Makanya tidak ada. Apa itu keterangan yang afdol itu, yang lebih utama itu tidak minta diruqyah. Tetapi Husain bin Abdul Rahman belum mendengar, belum tahu hadis itu, makanya disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Dia tahu hadis tentang keutamaan orang yang tidak minta diruqyah dari gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka disampaikan kepada Husain bin Abdul Rahman. Karena keutamaannya apa itu? Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa mereka? Salah satunya la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Yang kedua, la yaktawun. Sifat yang kedua, tidak meminta untuk dikai. Dikai itu dicos pakai besi panas pada bagian sakitnya. Yang pertama tidak minta diruqyah dan tidak minta dikai, berobat dengan besi panas. Ada lagi, ada yang ketiga. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, tidak bertatoyur, tidak melakukan tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya nanti ada penjelasan. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini juga ada khususnya. Aslinya
wa yatawakkaluna ala rabbihim. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Tapi maf'ulnya itu didahulukan. Itu menunjukkan bahwa hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Sama bentuknya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Tapi iyyaka didahulukan. Artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 4. Ini juga begitu dalam hadis yang mulia ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya diterjemahkan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Kita ulang lagi. Yang mendapat jaminan masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Yang pertama, tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, tidak minta untuk dikai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Hanya bertawakal kepada Allah. Itu sifat orang-orang yang mendapat jaminan akan masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Nah, setelah Rasulullah mengatakan, tadi kan para sahabat mengira-ira, oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin itu, oh mungkin ini. Nah, Rasulullah keluar memberi penjelasan siapa yang termasuk dari umatnya itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Disampaikan 4 itu ada 70.000 orang. Ya enggak? Ada 70.000 orang. Nah, setelah Rasulullah mengabarkan ada sebelumnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengabarkan ada 70.000 orang. Lalu berdirilah Ukasah bin Mihsan. Seraya meminta, ya, faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya. Berdoalah kepada Allah, berdoalah Anda kepada Allah. An yaj'alani minhum, agar Allah menjadikan aku di antara mereka, menjadikan aku di antara 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Ukasha ini ingin menjadi salah satu dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan tanpa adab. Mohon kepada Rasulullah agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ukasha termasuk di antara 70 orang. Maka faqala anta minhum. Masya Allah, langsung dibayar kontan. Ya, Anda minhum, engkau masuk di antara mereka, termasuk di antara mereka yang 70 orang itu. Langsung dijawab, direspon, anta minhum. Betapa bahagianya Ukasha radhiyallahu taala anhu. Dikabarkan anta minhu. Tidak ada bandingannya. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Tsumma qama rajulun akhar. Setelah Ukasha diberitahu, langsung direspon oleh Rasulullah SAW ketika dia menginginkan bahwa dia ingin di antara dari 70.000 orang itu.
Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah orang yang lain. Ud'ullaha faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, berdoalah Anda kepada Allah, an yaj'alani minhum, agar Allah menjadikan aku di antara mereka, menjadikan aku salah seorang dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan ada adab. Faqala sabakoka biha ukasha. Sabakoka biha ukasha. Engkau telah didahului ukasha. Engkau telah didahului ukasha. Nanti ada hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menutup permintaan yang kedua dan juga permintaan berikutnya, ya kan? Coba kalau dijawab Anda minhum, kira-kira ada yang minta lagi nggak? Ada lagi. Makanya itulah hikmah Rasulullah SAW mengatakan sabbakoka ukas, sabbakoka biha ukasa. Engkau telah didahului ukasa. Berarti ya tidak akan didoakan lagi. Sabbakoka biha ukasa. Ini juga apa? Menandakan keutamaan dari ukasa. Makanya ini juga sebagai dalil tidak hanya 10 orang yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Yang 10 orang dalam satu hadis. Ya, yang 10 orang itu al-mubasysyaruna bil jannah, yang 10 orang itu yang diberi kabar gembira masuk surga itu keistimewaannya apa? Satu hadis. Tetapi tidak hanya 10 orang. Termasuk Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Dikabarkan akan masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab dan tanpa adab. Anta minhum. Itu dalil yang apa? Yang menunjukkan bahwa tidak hanya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup. Ya, satunya lagi siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Beliau juga dikabarkan masuk surga ketika beliau masih hidup. Paling tidak 12. Ada lagi yang ke-13 siapa? Perempuan yang berpenyakit ayan, minta didoakan, minta didoakan sembuh atau sabar. Kalau sabar bagimu surga. Kalau kita mungkin, mari belah mari. Suara kuat. Ya. Tapi apa? Perempuan ini memilih untuk sabar. Menderita sakit ayan. Tapi ya Rasulullah, saya minta doanya. Apa? Mudah-mudahan. Atau minta doa agar ketika saya sedang kambuh sakit ayan saya tidak tersingkap aurat saya. Ya kan? Padahal dalam keadaan tidak sadar. Walaupun dia tersingkap auratnya, dosa apa? Enggak dosa. Karena tidak sadar. Di luar kesadaran. Tetapi walaupun ketika dia sedang kambuh sakit ayannya, di luar kesadarannya, dia tetap tidak tersingkap dan terbuka auratnya. Karena kemungkinan orang yang sedang begitu bukan tidak mungkin akan tersingkap dan terbuka auratnya. Maka
Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah ya Rasulullah. Ketika saya kambuh, sakit ayan saya tidak tersingkap auratnya. Itu berarti yang ke-13. Kemudian ada lagi. Siapa? Bilal radhiyallahu taala anhu. Muadzin Rasulullah. Saya mendengar suara terompahmu di surga. Berarti masuk surga dong. Terompahnya jadi surga, masa orangnya nggak di surga? Itu juga dikatakan ketika Bilal masih hidup. Allah alam, apakah lewat mimpi, apakah pada waktu Mi'raj. Pokoknya Rasulullah mendengar suara terompah Bilal di surga. Kalau terompahnya di surga berarti orangnya yang masuk surga. Dengan kata lain, Bilal radhiyallahu taala anhu mendapat jaminan masuk surga walaupun dia masih hidup atau selagi dia masih hidup. Berarti sudah berapa? 14. Itu salah satu utamaan daripada sahabat radhiyallahu taala anhum adalah diberi kabar gembira masuk surga walaupun atau selagi dia masih hidup. Belum meninggal tapi masih hidup. Mereka yang dikabarkan surga masih hidup, ketika masih hidup justru bertambah ibadahnya. Bukan mesti janjeni mlebu swarga iki. Tidak begitu. Kenapa? Karena apa? Bentuk syukurnya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, melihat kakinya Rasulullah bengkak. Sampai bengkak kakinya Rasulullah ketika melakukan salat malam. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan begitu? Padahal engkau telah diampuni. Dosanya yang sudah lalu, yang akan datang sudah diampuni. Apa kata Rasulullah? Menanggapi Aisyah yang mengatakan begitu, apakah engkau tidak senang melihat saya menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur. Nikmat Allah kepada Rasulullah dalam hal ini apa? Maghfirah, ampunan. Maka syukurnya Rasulullah itu diwujudkan dalam ibadah. Ibadah sunnah. Aja sampai begitu. Karena kalau wajib nggak mungkin. Kenapa sih? Masa jadi imam kakinya sampai bengkak. Nanti makmumnya bengkak semua badannya. Ya kan? Ya kan? Iya. Kalau sholat wajib Rasulullah sebagai imam ada makmumnya. Bagaimana? Ya. Nah, makanya kenapa kalau sholat malam? Ya sholat malam sendiri. Ada yang makmum karena Rasulullah nggak ngajak, makmum sendiri. Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran. Ya kan? Kan ada yang kita sholat, ada yang makmum. Ketika Al-Baqarah selesai, kita pan ruku ke. Masa maning Ali Imran, kita pan ruku ke. Bisa Ali Imran. Anissa rabu, kita pan ruku ke. Itu ya. Jadi makanya sampai bengkak itu sholat malam. Kalau sholat wajib ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ngimami. Nanti makmumnya bengkak semua. Imamnya bengkak kakinya, makmumnya. Ya itu hikmahnya. Jangan kemudian yang sunnah saja sampai bengkak, apalagi yang wajib. Ya enggak dong, yang wajib ya. Suratnya relatif pendek. Ya sependek-pendeknya para sahabat ya, tidak sependek umat sekarang. Baca sampai semacam pendek. Apalagi jika kedua al-ataka hadithul khosyiyah. Imamnya kuwe ya suwe. Ya begitu. Hadis ini sahih. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala
dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 220 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3513 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3884 dan dikeluarkan oleh juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ini dari sanad yang lain. Dari Imran. Ya. Kalau dari siapa? Husain bin Abdurrahman itu riwayat Muslim. Kemudian dari Buraidah, Ibnu Majah dan Abu Daud rahimahumullah ta'ala. Dalam sanad yang Imran ya itu radhiyallahu ta'ala anhu dari Al-Imam At-Tirmidzi dengan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Dan Imran rahimahullah karena mauquf berarti ya, sahabatnya ya Imran radhiyallahu ta'ala. Mauquf itu sanad akhirnya itu sahabat, tapi mempunyai hukum marfu. Kenapa? Karena memisahkan dengan hal-hal yang gaib. Jadi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sanadnya hanya berhenti pada sahabat sehingga dihukumi mauquf, tapi mempunyai hukum marfu. Karena apa? Karena menyampaikan perkara-perkara yang gaib, yaitu tentang keadaan umat Nabi dan umatnya di akhirat, dan juga mengabarkan tentang ahlul jannah bi ghairi hisab wala adab, atau yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sehingga mauquf itu dihukumi marfu, ya kan? Karena tidak mungkin para sahabat menceritakan hal-hal yang gaib tanpa keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jam 10 lebih, kita akhiri. Insya Allah pekan yang akan datang kita sampaikan penjelasan tentang hadis yang mulia ini. Kesimpulannya, di antara umat Rasulullah ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka disifati dengan 4 hal. Yang pertama, tidak meminta untuk diruqyah, tidak minta untuk dikai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyuh, dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, dan juga kita mohon kepada Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita diberi kemudahan untuk melakukan amalan apa yang sudah kita ketahui, sehingga menambah keyakinan bagi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam 70.000 orang
yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, tanpa adab. Paling tidak mendapat syafaat, karena nanti ada keterangan 70.000 orang itu akan memberi syafaat, tentunya dengan izin Allah. Kalaupun kita tidak masuk yang 70 orang, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi syafaat, tentunya dengan izin Allah. Oleh siapa yang mengajukan syafaat kepada Allah? 70.000 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.